Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Baik, silakan bikin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi terlebih dahulu. Diskusi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesepakatan kelas. Ya, jadi kita akan bersama-sama membuat kesepakatan kelas, hal-hal positif yang akan kita sepakati bersama untuk kita jalankan selama pembelajaran di dalam kelas kita. Ada yang sudah pernah tahu apa itu isi dari kesepakatan kelas? Makna dari kesepakatan kelas? Belum tahu. Ya, jadi makna dari kesepakatan kelas itu adalah hal-hal positif yang nanti akan kita jalankan bareng-bareng di dalam kelas sebagai wujud bahwa pembelajaran kita ini menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain, dan biar kondusif dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai membuat menyusun kesepakatan kelas kita, Ibu akan ada sedikit activity yang buat kalian ya. Oke. Kuncinya perhatikan, kata kuncinya adalah selamat. Paham? Ya, jadi kalau Ibu mengucapkan selamat pagi, jawaban kalian adalah semangat pagi. Oke? Ibu mengucapkan selamat siang, jawaban kalian semangat pagi. Demikian juga kalau Ibu mengucapkan selamat sore, maka jawaban kalian pun sama, semangat pagi. Sudah siap? Siap. Oke. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat siang. Semangat pagi. Selamat sore. Semangat pagi. 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 Benar. Kata kuncinya tadi apa? Semangat. Betul sekali. Oke, aplaus buat kita. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan mulai untuk menyusun kesepakatan kelas kita bersama-sama. Dalam menyusun kesepakatan kelas ini, ada yang mau usul kesepakatan kelas apa yang akan kita sepakati bersama? Coba anak-anak. Saya Boleh silakan lagi? saling menghargai satu sesama Oke, saling menghargai antara sesama. antara sesama. Satu ya, satu lagi. Apakah saling menghargai bisa disepakati? Bisa. Ada yang tidak sepakat dengan saling menghargai? Semua sepakat? Sepakat. Oke, ini catat ya, itu tulis di depan ya. Yang pertama adalah saling menghargai. Oke, ada lagi? Silakan. Saling menghormati. Maaf, namanya siapa? Andika, Bu. Andika. Yang kedua adalah Saling menghormati. saling menghormati. Bisa disepakati semua?
saling menghormati. Tulisannya imut ya. Ya, terima kasih Andika. Oke. Berikutnya ada lagi. Silakan. Menjaga ketentraman kelas. Menjaga ketentraman kelas. Semua sepakat menjaga ketentraman kelas? Sepakat. Ada yang membantu nulis Ibu? Silakan. Menjaga ketentraman kelas. Sudah ada 3 kesepakatan kelas yang kita dapatkan. Ada yang mau mengusulkan lagi? Ada yang mau mengusulkan lagi? Boleh tunjuk tangan? Oke, biar semangat deh. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat sore. Semangat pagi. Sore. Semangat pagi. Nah, ada yang belum konsentrasi. Apakah Ibu mengatakan selamat? Tidak. Iya. Tadi punya apa? Selamat. Ya, selamat. Jadi kalau tidak menggunakan kata selamat maka oke, kembali kepada kesepakatan kelas. Ada lagi yang punya usul? Silakan. Bu, Boleh silakan. menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke, semua sepakat kita harus menjaga kebersihan kelas. Sepakat. Ada yang mau bantu menuliskan di depan? Saya Silakan. Jadi saling menghargai, saling menghormati, menjaga ketentraman kelas, menjaga kebersihan kelas. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya Boleh silakan lagi Nadia. membangun rasa kekeluargaan di dalam kelas. Membangun rasa kekeluargaan di dalam kelas. Semua sepakat? Sepakat. Setuju? Kita berikan kehormatan lagi untuk menuliskan sendiri ya. Silakan Pak. Saling menghargai, saling menghormati, menjaga ketentraman kelas, menjaga kebersihan kelas, membangun rasa kekeluargaan. Ada lagi yang mau disepakati? Boleh silakan. menjaga keamanan kelas. Menjaga keamanan kelas. Ditulis sendiri ya. Oke. Siapa namanya Ibu semangat? Elza. Elza, silakan. Zak. Terima kasih Elza. Ternyata kalian sudah cukup bisa mulai ada 6 kesepakatan kelas. Sebelum kita fixkan, kita sepakati bersama. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, Cukup. Kita ulangi lagi ya. Jadi kesepakatan kelas kita yang nanti insya Allah akan kita kerjakan bersama-sama, akan kita lakukan bersama-sama dengan bersemangat. Yang pertama adalah saling menghargai, ya. Yang kedua saling menghormati. Yang ketiga menjaga ketentraman kelas. Yang keempat menjaga kebersihan kelas. Kelima membangun rasa kekeluargaan dan menjaga keamanan kelas. Nah ini nanti kesepakatan kelas yang akan sama-sama kita jalankan, ya. Nanti dari salah satu di antara kita kalau ada yang tidak menjaga kesepakatan kelas ini, kita akan saling mengingatkan, ya, saling menegur, ya, supaya kesepakatan kelas kita ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan kelas kita. Itu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih bisa bertemu walaupun dalam ruang virtual, di mana pada kesempatan kali ini mohon izin saya akan berbagi atau sharing tentang pengalaman saya dalam mengikuti PGP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan keempat, di mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang budaya positif atau penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya sedikit perkenalan Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Nur Lailatul Hidayah. Saya adalah calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan keempat dari SMK Negeri 2 Kota Bogor. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini bersedia hadir dalam ruang virtual untuk sama-sama kita berbagi tentang budaya positif ya. Mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan share screen ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pertama kali nanti mungkin saya akan memaparkan materi. Nanti selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian kita akan ada ruang tanya jawab. Dan mungkin nanti ada mungkin masukan atau saran buat saya. Dan selanjutnya nanti kita tutup dengan doa. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengawali pertemuan kita pada ruang virtual malam kali ini, marilah kita bersama-sama membacakan bismillah. Bagi yang beragama non-muslim mungkin bisa menyesuaikan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan menjadikan barokah untuk kita semua. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, sebelumnya mohon izin saya untuk share screen ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Maaf, saya ulangi Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Ya, apa itu budaya positif? Budaya positif itu dapat diartikan sebagai pembiasaan hal-hal baik atau kebiasaan baik yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar sekolah yang membawa pengaruh baik bagi peserta didik dan lingkungannya. Di mana untuk membangun budaya yang positif ini, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang nyaman, aman, tertib, sehingga menciptakan suasana yang mendukung untuk peserta didik mempunyai sikap mandiri dan bertanggung jawab gitu. Nah, di mana mungkin bisa diawali, salah satu strateginya adalah bisa diawali dengan meninjau ulang disiplin yang selama ini kita terapkan di sekolah kita. Nah, berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah ini, saya ada satu permainan untuk Bapak Ibu sekalian. Namanya permainan itu adalah permainan kepalan tangan. Ya Bapak Ibu sekalian, saya mohon mungkin kalau ada di sekitar Bapak Ibu sekalian ada secari kertas kecil saja. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian, cukup kertas kecil yang akan Bapak Ibu sekalian genggam kertas atau mungkin sesuatu yang kecil yang bisa digenggam oleh tangan Bapak dan Ibu sekalian. Sudah? Sudah. Sekarang Bapak dan Ibu sekalian coba bayangkan
bahwa apa yang ada di genggaman Bapak dan Ibu sekalian itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi hal yang Bapak dan Ibu genggam itu sangat berharga sekali. Nah, sekarang permainannya adalah saya akan meminta salah satu dari Bapak dan Ibu untuk menjadi perwakilan. Ada Bapak atau Ibu yang mau mewakili 2 orang? Boleh raise hand, angkat tangan atau menyatakan siap? Enggak, bisa? Ya, Pak Ridwan silahkan. Mohon di-unmute dulu Pak Ridwan. Siap. Baik, Siap, Bu. siapa lagi Bapak dan Ibu? Ada satu lagi? Sebagai relawan? Mangga. Bu Haji Siti? Oke, bersedia Bu Haji Siti? Yang lain. Oh, yang lain. Bapak dan Ibu yang lain ada yang bersedia? Ini hanya permainan kok, tenang aja. Nggak ada apa-apa, hanya permainan saja. Bu Heri bersedia, Bu Her? Boleh lah. Oke, sekarang permainannya, saya minta tolong sama Pak Ridwan Siap, Bu. untuk membujuk Bu Herita membuka kepalan tangannya, menunjukkan apa yang ada di dalam kepalan tangan Bu Herita dengan berbagai macam cara. Silahkan Pak Ridwan untuk membujuk Bu Herita. Nah, Bu Herita, silahkan Iya, siap. semaksimal mungkin berusaha mempertahankan apa yang ada di dalam kepalan tangan Bu Heriwita. Coba nanti siapa yang bertahan? Apakah Bu Heriwita bertahan dengan mengepalkan tangan ataukah Pak Ridwan yang berhasil membujuk Bu Heriwita membuka kepalan tangannya? Silakan Pak Ridwan. Waduh, nggak bisa merayu ini, Bu. Tidak harus dengan merayu. Ya, silakan dengan cara Pak Ridwan. Mangga Pak Ridwan. Ya. Oke, Bu Herwita. Mungkin Bu Herwita yang baik hati. Mungkin di dalam kepalan tangan Ibu itu ada sesuatu yang bisa bermanfaat buat saya. Kalau boleh izinkan dibuka kepalanya agar Ibu bisa membantu untuk kebaikan kita bersama, begitu. Apa? Bagaimana Bu Her? Apakah bersedia untuk membuka kepalan tangannya? Enggak ah. Ayo Pak Ridwan, bagaimana? Bu, saya yakin pasti ada kebaikan di dalam kepalan Ibu yang bisa dibagikan untuk kita bersama, Bu. Mungkin bukan hanya saya, juga untuk orang lain. Sesuatu yang bisa memberikan satu manfaat, Bu. Ya, boleh. Mungkin Saya akan buka, mungkin kalau ini kan saya kepal itu bukan kertas ya. Ini saya ambil seperti buah stroberi, tapi ini hanya plastik ya. Nah, ini kalau menurut saya isinya buah ini bermanfaat karena buah itu untuk kesehatan dan ini bisa dibagikan, siapapun bisa mengkonsumsinya kalau ini nyata. Oke, siap. Ini menurut saya. Baik, terima kasih Pak Ridwan dan Bu Heri. Itu tadi hanya sekedar permainan ya, tapi sebenarnya permainan itu sangat relevan dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini gitu ya, berkaitan dengan budaya positif, di mana salah satu dari budaya positif itu adalah teori kontrol, perubahan paradigma dari sebelumnya kita menggunakan stimulus dan respon itu beralih kepada teori kontrol gitu ya. Jadi tadi Pak Ridwan dengan berbagai macam upaya dengan lemah lembut gitu ya mencoba merayu Bu Heriwita supaya mau membuka kepalan tangannya, menunjukkan apa yang ada di dalam kepalan tangan Bu Heri gitu ya. Sementara Bu Heri setelah Pak Ridwan menyampaikan beberapa rayuan maut ya gitu ya. Iya, alhamdulillah Bu Heri bersedia untuk membuka kepalan tangannya ya. Ini sebenarnya sama dengan anak-anak didik yang kita hadapi Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah, saya lanjutkan ke slide berikutnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, inilah budaya positif. Budaya positif itu ada 6 hal yang berkaitan dengan budaya positif di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif dan motivasi,
Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Ya. Nah, bagaimana dengan perubahan paradigma? Jadi yang namanya budaya positif itu dalam kita menciptakan di dalam lingkungan kita, kalau kita ya di dalam kelas yang kita ajar, di sekolah kita, maka nomor satu sebenarnya adalah mulai dari diri kita sendiri. Kalau Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah dengar, mulailah dari hal kecil, mulailah dari dalam diri kita sendiri, dan mulai dari sekarang. Ya, jadi kita guru sebagai suri toladan itu harus memulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita melaksanakan hal-hal positif dalam diri kita, sehingga itu akan bisa dijadikan toladan oleh anak-anak kita. Nah, selain kita bisa memulai dari diri kita sendiri, memberikan contoh kepada anak-anak, kita juga harus mampu menciptakan suasana yang kondusif, di mana anak akan merasa aman, merasa nyaman, merasa senang dalam belajar, yang itu nanti pada akhirnya akan bisa membuka diri. Tadi seperti Bu Her, karena Bu Her mungkin merasa, oh Pak Ridwan menyampaikannya dengan baik, dengan lemah lembut, akhirnya Bu Her mau membuka diri, gitu ya, tadi membuka kepalan tangan tadi. Ya, di sini kalau anak-anak bisa merasa nyaman, anak-anak merasa tenang dalam belajar, harapannya anak-anak akan bisa lebih membuka diri kepada kita, gitu ya, dalam pembelajaran dan dalam kegiatan di sekolah, gitu ya. Itu perubahan paradigmanya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, biasanya kalau kita berbicara tentang disiplin, itu biasanya berkaitan dengan kontrol. Bagaimana kita bisa mengajak anak gitu ya, atau membuat anak mengikuti mungkin selama ini aturan atau tata tertib yang ada di sekolah kita gitu ya. Nah, berkaitan dengan teori kontrol ini, menurut ahli ada bahwa teori kontrol ini ada 4. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya seperti apa sih guru mengontrol murid? Jadi sesuatu tindakan itu pasti mempunyai alasan. Jadi kalau si murid ini tidak punya alasan untuk melakukan satu hal positif khususnya di sini, maka ya dia tidak akan melakukan. Jadi bagaimana kita akan mengarahkan anak menggugah kesadaran anak supaya anak ini dengan sukarela melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Terus yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan itu bermanfaat ya. Nah, efektif, positif dan bermanfaat. Artinya apa? Tadi kita menyadari kalau setelah kita bujuk, kita kasih pengertian, muncullah kesadaran bahwa itu mungkin menjadi kebutuhan saya dan itu menjadi hal positif yang memang akan bermanfaat untuk saya, gitu ya. Terus yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Jadi orang kalau sudah menyadari sesuatu dalam diri itu sudah tertanam, maka karakter-karakter baik itu juga akan tertanam dalam dirinya, gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada kalanya walaupun ini tidak selalu, kita itu sebagai guru itu harus mengarahkan. Karena namanya peserta didik itu kan masih butuh bimbingan, masih butuh arahan kita. Sehingga tadi dengan kita memberikan contoh, dengan kita menjadi role model ya, menjadi suri toladan, maka harapannya anak itu juga akan bisa kita arahkan. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini adalah stimulus respon. Jadi stimulus respon serta teori kontrol, perbandingan gitulah ya. Jadi kalau pada stimulus respon itu realitas atau anggapan bahwa kita itu mempunyai kebutuhan yang sama. Semua dari kita itu memiliki kebutuhan yang sama. Tetapi kalau berdasarkan teori kontrol bahwa realitasnya kebutuhan kita itu berbeda, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan
misalkan dalam pembelajaran, kebutuhan kita itu istilahnya pengennya anak itu cepat paham gitu ya. Tapi kebutuhan anak mungkin berbeda dia. Karena anak itu berangkat dari berbagai macam karakter. Sehingga kita harus menghargai bahwa kebutuhan antara satu dengan yang lain itu berbeda. Terus yang kedua, setiap orang itu melihat hal yang sama. Padahal kita tidak bisa menganggap seperti itu, ya. Jangankan anak didik kita ya di dalam kelas, ayahnya berbeda, ibunya berbeda, gitu ya. Pasti juga akan berbeda. Anak kita saja yang mungkin bapak dan ibunya sama, tapi karakternya pasti akan sangat mungkin berbeda dan sudut pandang mereka juga akan berbeda, gitu ya. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Nah ini tadi, ya kita tidak bisa mengungkung orang harus selalu berpandangan sama dengan kita gitu ya. Mungkin dia punya cara pandang yang berbeda. Cara pandang yang berbeda itu belum tentu salah gitu ya. Tapi mungkin orang itu punya punya cara melihat yang berbeda saja. Sebenarnya tujuannya mungkin sama gitu ya. Terus yang berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Sebenarnya semua apa yang dilakukan itu ada satu tujuan. Ya. Nah, tinggal kita lihat bagaimana tujuan dari anak itu melakukan sesuatu. Intinya kita jangan negative thinking gitu ya. Jadi kita harus melihat dulu sebenarnya alasan dia melakukan sesuatu itu apa sih gitu ya. Terus yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ya. Sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita setelah itu mau membuka diri kita? Apakah kita, seperti tadi Bu, saya buka kok Pak Ridwan, karena Pak Ridwan istilahnya sudah memberikan alasan ke saya, apalagi menyampaikannya dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, saya dengan ikhlas saya buka gitu. Nah itu yang menentukan akan dibuka atau tidak, itu bukan Pak Ridwan. Pak Ridwan hanya berusaha semaksimal mungkin, sementara yang akan membuat keputusan itu ya Bu Heriwita gitu ya. Mungkin sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa. Yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Mungkin kita bisa lah memberikan argumen, kita bisa memberikan gambaran, mungkin bersifat persuasif, itu mungkin bisa, tetapi tetap kembali yang akan membuat keputusan itu adalah yang bersangkutan gitu ya. Terus yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sementara pada teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan baru. Artinya di sini kita tuh bersama bersinergi gitu ya, mencapai satu kemufakatan. Jadi tidak diinikan sepihak gitu ya kepada Ibu sekalian ya. Oke, dan yang terakhir ini mohon maaf slide-nya gede. Model berpikir menang kalah. Jadi tidak ada menang atau kalah gitu ya. Tapi tadi kita berdasarkan kesadaran ya, bukan pemaksaan gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan yang berikutnya, yaitu disiplin positif dan motivasi, 3 motivasi perilaku manusia gitu ya. Disiplin positif, nah makna dari disiplin itu sendiri. Biasanya kita beranggapan bahwa disiplin itu berkaitan dengan tata tertib. Ya. Jadi kalau anak istilahnya tata tertib dilakukan dengan maksimal gitu ya, semua dijalankan, itu kita anggap sebagai anak yang disiplin gitu ya. Patuh terhadap mungkin arahan gitu ya. Nah itu juga anggapan kita selama ini tentang disiplin seperti itu gitu ya. Termasuk hukuman, artinya apa? Di saat anak mungkin tidak tata tertib, tidak patuh, maka dia konsekuensinya akan mendapatkan satu hukuman gitu ya. Nah, di mana konsekuensi logisnya kalau anak mendapatkan hukuman itu adalah ketidaknyamanan, kecenderungan ketidaknyamanan. Mungkin kadang kita berpikir gini, enggak kok anak ini baik-baik saja kita hukum kok gitu kan. Ya mungkin ini ada anak yang merasa seperti itu, tapi mungkin ada anak juga yang merasa bahwa hukuman itu akan sangat menyiksa dia gitu loh ya. Baik. Nah, disiplin sendiri menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi self-disiplin, yaitu kita sendiri yang akan mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, suasana yang merdeka yang dimaksud di sini itu adalah di mana kita tidak terbebas dari perintah saja. Jadi kita tidak hanya terbebas dari perintah saja, tetapi kita juga harus memerintah diri kita sendiri, harus bisa memerintah diri kita sendiri. Artinya terbebas dari perintah itu bukan tidak melakukan sesuatu gitu ya, tetapi dalam melakukan sesuatu, terutama yang hal positif ini, berangkatnya dari dalam diri kita sendiri. Tidak harus menunggu diperintah oleh orang gitu, tapi diri kita sendiri yang tadi dengan sekeras-kerasnya mewajibkan dalam diri kita, ya. Kenapa? Karena mungkin sudah merasa itu sebagai kebutuhan, merasa itu sebagai hal yang akan berpengaruh positif pada kita dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini berperilaku disiplin itu mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, kebajikan yang dianggap istilahnya disepakati bersama gitu ya. Dan dia memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri dia sendiri gitu. Tadi tidak harus disuruh oleh orang lain, tidak harus diperintah oleh orang lain, tapi dia punya kekuatan, punya kemampuan yang tadi self-disiplin, mendisiplinkan diri dia sendiri. Ya, bahwa saya harus melakukan ini untuk saya membutuhkan ini, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya tadi berkaitan dengan bagaimana seseorang akan melakukan sesuatu hal positif, itu berkaitan dengan 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ini menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ya, nah dalam melakukan sesuatu itu seseorang ada 3 motivasi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh kasus misalkan, kadang kita mungkin masih menemukan anak memang betul bisa datang pagi, ya, datang on time, tapi mungkin hatinya kurang ikhlas. Kenapa? Daripada saya datang siang, saya kena hukuman gitu kan, saya harus dapat punishment, ya udah saya datang pagi gitu. Itu motivasinya hanya menghindari suatu ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Atau mungkin dia memang tugas dijalankan gitu ya, tugas dikerjakan. Ya, kadang mungkin ada nggak tepat waktu, ataukah mungkin mengerjakan tugasnya tidak sempurna, itu karena hanya semata-mata menghindari. Supaya kalau saya tidak mengerjakan, saya kan pasti akan dapat hukuman gitu ya, atau mungkin saya akan dapat sanksi gitu ya. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Salah satu contohnya misalkan dalam belajar, motivasinya apa sih? Supaya nilainya bagus, ya. Nah, ini juga sebenarnya harus kita tanamkan bahwa belajar itu tidak sekedar dapat nilai gitu ya. Tapi esensi belajar itu adalah perubahan, minimal perubahan perilaku dan wajib perubahan perilaku gitu ya. Atau mungkin dalam melakukan sesuatu, contoh kasus misalkan nih kalau kita pernah dengar ada mungkin dalam satu pembelajaran, karena setiap kali kalian dapat satu atau mengerjakan tepat waktu, nanti kalian dapat 1 STEM misalkan. Nanti kalau STEM kalian dapat 10, nanti kalian bisa tukar dengan sesuatu gitu ya. Ini akan membuat anak melakukannya dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu, gitu ya. Nah, berbeda dengan motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau ini yang namanya motivasi intrinsik. Jadi melakukan sesuatu itu benar-benar bahwa saya memang membutuhkan, saya memang menginginkan, saya memang benar-benar paham, saya benar-benar tahu bahwa ini akan bermanfaat buat saya. Nah, dari 3 motivasi ini, level motivasi yang paling rendah itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya. Nah, di sini bagaimana kita mewujudkan budaya-budaya positif, disiplin-disiplin positif
minimal dari dalam kelas kita dulu supaya anak-anak dalam melakukan sesuatu hal positif itu tidak sekedar menghindari ketidaknyamanan atau hanya untuk mendapatkan suatu reward saja, tetapi memang sudah berdasarkan kesadaran dia sendiri bahwa saya memang butuh, bahwa saya memang merasa perlu bahwa saya untuk melakukan satu hal positif. Bapak dan Ibu sekalian, nah bagaimana kita mulai mewujudkan budaya positif setidaknya dalam kelas kita dulu. Nah, itu bisa diawali dari keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama di kelas. Jadi, keyakinan kelas itu diperoleh dengan curah pendapat, dengan diskusi. Bukan dari kita, tetapi kita bersama-sama memutuskan, gitu ya. Terus yang kedua, dengan keyakinan kelas ini akan lebih memotivasi dari dalam diri anak. Karena berangkatnya dari keyakinan, maka motivasinya pun adalah motivasi dari dalam diri masing-masing. Dan yang ketiga, dengan keyakinan kelas ini akan membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab. Kalau saya melakukan A, itu bagus nggak buat saya, bagus nggak buat lingkungan saya, bagaimana pertanggungjawaban saya kalau saya melakukan sesuatu, misalkan tindakan A, gitu ya. Nah, yang harus kita ingat dalam membuat atau membentuk suatu kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada aturan. Jadi kalau aturan itu kan misalkan datang tepat jam 7 gitu ya misalkan ya. Tetapi di situ di dalam keyakinan kelas datang tepat waktu gitu ya. Jadi tidak saklek lah gitu ya. Lebih rinci dan lebih real gitu ya. Terus contoh lagi misalkan saling menghargai dan saling menghormati. Ya kalau misalkan kita mengerjakan tugas tepat waktu, ya itu lebih anak-anak kadang masih ada rasa keterpaksaan gitu ya. Tapi kalau saling menghormati, saling menghargai, oh iya, Bapak dan Ibu guru itu sudah memberikan pembelajaran di kelas ya. Saya harus menghargai beliau. Wujud penghargaan saya ke beliau apa? Ya beliau arahannya apa? Itu yang akan saya jalankan seperti itu ya. Nah, yang kedua, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi mau di mana-mana ya sama gitu nilai positif itu akan menjadi nilai positif buat seseorang dan juga buat orang yang lain gitu ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi saat kita menyusun atau kita curah pendapat tentang keyakinan kelas, jangan mengungkapkan hal-hal yang negatif. Ambillah yang positif-positif, pendapat-pendapat yang positif dari anak-anak itu kita ambil, kita sepakati bersama gitu ya. Yang keempat, keyakinan kelas hendaklah tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nggak usah perlu berapa item, banyak item gitu ya. Yang penting itu real, gampang dipahami dan gampang dijalankan oleh semua anggota kelas gitu ya. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang aplikatif, yang memang ada di sekitar kita. Nggak usah mungkin terlalu muluk-muluk gitu ya. Dan yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi tadi, galilah semua pendapat dari anak-anak gitu ya. Jadi kita bareng-bareng, kita melakukan curah pendapat dan kita sepakati bersama-sama. Nah, ini tentang hukuman, sanksi dan restitusi. Berkaitan dengan kesepakatan kelas. Namanya kesepakatan kelas, bagaimana sih kalau misalkan ada yang tidak mengikuti atau tidak menjalankan kesepakatan kelas. Kalau hukuman itu pasti mau tidak mau harus terjadi. Ya. Karena misalkan kalau Anda datang terlambat misalkan ya, maka misalkan kena poin sekian gitu ya. Ya, kalau sanksi itu misalkan mungkin ya nanti sanksinya kalau misalkan terlambat itu harus push up atau terus apa. Berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi karena berangkat dari keyakinan, maka itu pilihan dari anak itu bagaimana dia akan bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang tidak dia jalankan.
Ya, ini mungkin di sini saya lewat aja Bapak Ibu sekalian ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ini contoh keyakinan kelas. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini luas ya, dan mungkin bisa beberapa item terjemahannya gitu ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Ya, semua orang itu tidak hanya siswa, tidak hanya sesama siswa, tidak hanya guru, tapi mungkin juga orang-orang lain yang ada di dalam sekolah, terutama mungkin orang yang lebih tua. Dan barang milik orang lain. Jadi dia contoh kasus misalkan kadang ada ya anak yang mau pinjem pulpen nggak ngomong dulu, ambil aja gitu kan. Nah, ini dengan kesepakatan kelas ini maka mereka tidak akan bersikap seperti itu gitu ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah saya sampaikan bahwa setiap tindakan manusia itu memiliki suatu tujuan. Ya. Nah, di mana dalam mencapai tujuan itu pasti ada upaya-upaya yang dimaksimalkan ya supaya tujuannya itu tercapai. Ketika apa yang dia inginkan itu didapatkan, itu artinya bahwa kebutuhannya itu tercukupi. Salah satu dari 5 dasar kebutuhan manusia terpenuhi. Nah, sebenarnya kebutuhan dasar dari manusia itu apa saja sih? Oke. Yang pertama itu adalah cinta dan kasih sayang. Belonging. Ya. Jadi setiap kita pasti membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Demikian juga murid-murid kita, peserta didik yang kita ajar. Ya setidaknya minimal dia dalam dalam belajar itu dibutuhkan mungkin dengan kelembutan gitu ya. Dengan dengan nada yang halus gitu ya. Karena tidak semua ucapan kita yang keras itu mungkin kena kepada seseorang ya. Jadi mungkin ada salah satu dari peserta didik kita itu yang lebih menonjol kebutuhan cinta dan kasih sayangnya atau belongingnya. Nah, memang kita sebagai pendidik itu harus jeli sebenarnya kebutuhan yang sedang dicari oleh peserta didik kita itu apa gitu ya. Oke, yang kedua itu adalah penguasaan atau power. Nah, kalau salah satunya mungkin kalau di SD ini ya, kadang kita melihat ada anak yang terlalu aktif gitu ya. Dia mungkin seperti cari-cari perhatian atau mungkin dia merasa kalau kalau merasa dia misalkan bisa berbuat sesuatu itu dia merasa teman-temannya itu akan nurut sama dia. Gitu ya. Nah, ini nih adalah kebutuhan untuk penguasaan. Diakui bahwa dia punya pengaruh gitu ya. Yang ketiga itu adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Ya, salah satu contohnya itu misalkan bisa membuat temennya merasa down. Kenapa sih kok kamu membuat temennya down gitu atau mungkin meledek gitu ya? Saya senang aja lihat ekspresinya, Bu. Nah, itu salah satu kebutuhan kesenangan. Nah, bagaimana cara kita mungkin itu salah satu yang membuat dia senang dengan misalkan meledek temennya. Tapi kan kita punya cara lain untuk membuat diri kita senang gitu ya. Kita arahkan untuk seperti itu gitu ya. Terus yang keempat itu adalah freedom, kebebasan. Ya. Contoh kenapa sih ada anak kabur gitu ya? Kenapa sih saya di kelas saya ditinggalin gitu ya? Itu karena dia merasa pengen di dalam kelas terus. Saya pengen bebas gitu ya. Nggak terikat oleh jam. Nah, bagaimana kita mengarahkan supaya bahwa saat proses pembelajaran pada jam belajar ya kita memang harus stay di kelas gitu ya. Oke, dan yang terakhir itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap kita itu pasti ada naluri untuk bertahan hidup ini. Kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah dengar atau pernah membaca satu cerita di mana ada seseorang anak yang dia saat mau digeledah tasnya itu dia benar-benar dipegang erat gitu tasnya itu gitu ya. Dia benar-benar tidak mau membuka tas itu. Ternyata setelah dengan berbagai macam cara bisa dibuka tasnya, dia ternyata di situ tuh ada makanan yang dia tidak percaya diri karena merasa teman-temannya mungkin makanannya enak, bagus gitu ya. Tapi dia butuh itu. Ya dia butuh makan untuk bertahan hidup gitu. Itu salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia yang untuk bertahan hidup gitu ya. Jadi ada lima kebutuhan dasar manusia di mana saat melakukan sesuatu itu sebenarnya
manusia itu mempunyai tujuan tertentu. Oke, Bu, di sini Bu Kesia raise hand, ada yang mau ditanyakan Bu Kesi? Halo Bu Kesi? Halo? Apa kepencet kali ya? Oke. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan nih Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol. Jadi tadi salah satunya adalah kita menggunakan teori kontrol. 5 posisi kontrol itu apa saja sih? Yang pertama itu adalah penghukum. Ya, jadi kita bisa pada posisi menghukum. Contohnya, kamu mah memang selalu salah terus gitu ya. Kamu mah memang nggak pernah mengerjakan tugas tepat waktu. Kamu mah memang selalu gini. Nah, itu kita berada pada posisi penghukum. Ya. Jadi memang kita memposisikan anak tuh salah banget gitu loh. Bahkan kadang tanpa kita sadari, kita kadang tuh suka membuat anak-anak tuh merasa, kok saya salah terus ya, gitu ya. Itu kita menempatkan diri kita pada posisi penghukum, gitu ya. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Ya, jadi memang mungkin sepertinya kita tidak memberikan punishment, tetapi ucapan kita, sikap kita itu kadang tanpa kita sadari menjadikan anak itu merasa sangat-sangat bersalah gitu loh. Ya, jadi kadang kita tanpa sadari juga seperti itu juga. Ya, contohnya ya misalkan gini, kamu nggak bisa sih sesekali aja, ya bener gitu loh. Atau memang ya kamu tuh kalau mengerjakan tugas, kenapa sih selalu saja nggak sesuai dengan perintah? Nah seperti itu. Ya ini pembuat rasa bersalah gitu ya. Yang ketiga itu posisi teman. Ya, di kadang saya pribadi kadang suka kebablasan ini Bapak dan Ibu sekalian. Pengennya kita dekat dengan anak, pengennya kita membuat anak itu nyaman, tapi kadang kita lost control gitu. Kadang kita mungkin terlalu dekat dengan anak sehingga anak-anak itu dalam misalkan melakukan sesuatu, nanti paling sama Bu Nurlela juga dimaklumi gitu. Jadi mereka karena merasa dekat, karena merasa mungkin tidak akan diberikan punishment gitu. Jadi mereka akhirnya udahlah nanti gampang sama Bu Nurlela, misalkan di ini aja, dibilangin aja sama Bu Nurlela, insya Allah pasti dimaklumi. Contoh kasus seperti itu gitu ya. Terus yang keempat itu monitor atau pemantau. Ya, jadi dia melihat, saya lihat kamu di dalam kelas selalu duduk di belakang, selalu diem gitu ya. Sebenarnya ada apa gitu ya. Jadi mengamati saja gitu ya. Atau mungkin saya perhatikan kamu kalau mengerjakan tugas kurang bersemangat gitu ya. Nah, yang terakhir itu posisi manajer. Ya, seorang manajer itu dia bersikap arif, bersikap bijak, bersikap tenang gitu ya. Nah, dalam menghadapi anak, walaupun anak itu istilahnya bersalah seperti apapun, dia tetap tenang. Tetap mengontrol dirinya gitu ya, tetap melakukan check and recheck. Tadi setiap apa yang dilakukan itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Nah, seorang manajer di sini akan menganalisis sebenarnya ada apa sih gitu ya. Apa yang menjadi akar permasalahannya? Kenapa ini bisa terjadi? Dia akan menggali itu tapi dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketenangan, tidak meluap-luap gitu ya. Dan ini memang nggak mudah gitu ya. Mungkin kalau di BK ya Bu Septi ya kadang suka kita juga terpancing emosi gitu ya Bu ya. Tapi kalau pada posisi kontrol kita sebagai manajer ini, kita akan selalu bersikap tenang dalam situasi dan kondisi apapun peserta didik kita gitu ya. Baik, itu 5 posisi kontrol biasanya kita yang ada orang ketiga Bu Lela. Siap, gimana Bu Septi? Biasanya ada orang ketiga seperti misalnya orang tua yang otoriter yang kayak gitu. Tapi itu juga tergantung kitanya. Iya, betul sekali. Kadang sikap anak itu juga terpengaruh oleh apa? Oleh pihak luar gitu ya. Karena tadi anak itu belum merasakan itu sebagai satu keyakinan, jadi dia gampang dipengaruhi oleh orang lain. Contoh kasus ya di sini gampang dipengaruhi oleh orang tua. Bahkan kadang orang tua tuh tanpa disadari, banyak ya Bu Septi terjadi kasus sebenarnya benar orang tua itu harus membela anak, tapi dalam konteks seperti apa sih orang tua itu membela anak gitu ya? Kalau memang anak salah ya biarkan dia menyadari apa kesalahannya dan arahkan bagaimana dia untuk bertanggung jawab atas kesalahannya itu gitu ya.
Nah, ini kalau ini kayaknya kalau di BK banyak sekali ini ya Bu ya, menemukan Ya. case seperti ini gitu ya. Oke, baik, ada lagi Bapak dan Ibu sekalian ini? Atau bisa saya lanjutkan? Oke, terima kasih, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan tadi, dengan bahwa setiap tindakan itu ada alasannya gitu ya. Terus bagaimana kita menghadapi berbagai macam tingkah laku anak, itu ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi kita berangkat dari restitusi itu dulu. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bukan membunuh karakter lah gampangnya gitu ya. Tetapi kita yang menciptakan kondisi di mana dia tadi menyadari kesalahannya, ya, memperbaiki kesalahannya, tapi saat dia kembali dia merasa masih punya kepercayaan diri, sehingga dia punya karakter yang kuat untuk tidak mengulangi kembali, gitu ya. Terus yang kedua, restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, ya, membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bukan mereka harus mempertaruhkan orang lain. Jadi semuanya itu berangkat dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri, ya, bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan itu mulai dari kesadaran diri sendiri. Yang ketiga, restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih berdisiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tadi, ya salah itu wajar karena tidak ada seorang manusia di dunia ini yang tidak melakukan salah. Tapi bagaimana jika kita melakukan satu kesalahan, bagaimana kita memperbaiki dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut supaya berikutnya kita juga tidak mengulangi kembali kesalahan kita itu, gitu ya. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan untuk menebus ya, bukan untuk dengan restitusi terus kesalahan itu hilang, tidak. Tetapi diyakinkan dalam hati, diyakinkan dalam dirinya bahwa itu memang suatu kesalahan dan suatu saat nanti saya tidak boleh mengulangi lagi, ya. Restitusi itu memperbaiki hubungan, ya, yang mungkin kalau selama ini mohon maaf, minta maaf kadang ada yang tidak ikhlas gitu ya. Tapi dengan restitusi ini karena sama-sama menyadari, memberikan maaf dan meminta maaf pun ini dengan berdasarkan keikhlasan gitu ya. Terus restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan, ya. Oke, contoh misalkan mengambil satu barang milik temannya, tapi dengan tidak minta izin, ya. Nah, bagaimana dia bertanggung jawab setelah dia ngambil barang milik temannya dengan tidak bertanggung jawab tadi, gitu ya. Nah, dia mungkin akan ya udah saya salah, saya akan minta maaf, gitu ya. Nah, karena dia akan melihat kalau misalkan saya punya sesuatu diambil paksa oleh orang lain, saya ikhlas apa tidak, gitu ya. Terus yang berikutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi dia melakukan satu tindakan itu sebenarnya alasannya apa sih? Gitu ya. Tadi dia ngambil pensil, sebenarnya kenapa sih dia mesti ngambil pensil gitu ya? Apakah dia memang nggak punya? Apakah dia memang membutuhkan pensil itu tetapi mungkin tidak bawa atau tidak bisa beli atau sebagainya? Itu kita akan mencoba menggali ke situ gitu ya. Terus yang berikutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Kenapa? Karena menggugah keyakinan. Ya, apa yang diyakini, hal positif apa yang diyakini itu berasal dari dirinya sendiri, bukan atas paksaan orang atau mungkin diarahkan orang, tapi dia memang benar-benar menyadari gitu ya. Terus restitusi itu juga fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi bagaimana menguatkan karakter seseorang bukan semata-mata oh ya saya minta maaf, tidak. Ya, tapi dari esensi dari minta maaf itu berdasarkan kesadaran gitu ya. Yang berikutnya, restitusi adalah menguatkan. Sama dengan karakter tadi ya, kalau memang sudah ada karakter baik dalam dirinya, itu akan semakin terasah ya. Dan restitusi itu fokus pada solusi ya, bukan mencari siapa yang salah, bukan ngejudge siapa yang salah, tapi bagaimana kita memperbaiki semuanya ini bersama-sama gitu ya. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga tidak ada lagi mengucilkan, tidak lagi dia mah nakal, dia mah biang kerok, enggak seperti itu. Tetapi begitu kembali karena dia bisa memperbaiki diri, tadi mempunyai
self disiplin untuk memperbaiki diri, maka saat kembali ya dia akan belajar dari kesalahan apa yang dia lakukan dan dia tidak akan mengulangi kembali, gitu ya. Nah, untuk menerapkan restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, ya. Tahapan yang pertama dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas di sini itu artinya apa? Anak yang sudah salah, yang sudah melakukan satu kesalahan itu bukan malah karakternya dibunuh karakternya lah gitu loh, malah semakin dijudge, tidak, ya. Tetapi tadi dikembalikan bahwa satu tindakan itu pasti ada alasannya, ya. Ya contohnya misalkan semua orang pernah berbuat salah, atau misalkan dia melakukan satu kesalahan, atau misalkan mengganggu orang demi kesenangan, ya benar, kita mencari kesenangan itu memang hak kita, memang kebutuhan, salah satu cara kita memenuhi kebutuhan kita, tetapi mencari kesenangan itu kan tidak harus dengan mengganggu orang lain. Itu dalam proses menstabilkan identitas, ya. Terus yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, ya. Nah, ini rangkaian dari tadi, kalau memang sekarang sudah tahu alasannya, pasti kamu melakukan satu tindakan itu pasti ada sesuatu alasannya kan? Ya. Nah, kenapa tidak dengan cara yang lebih baik? Itu digugah dari dalam diri anak-anak. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada proses menanyakan keyakinan ini nanti akan muncul solusi. Oke, saya memang salah dan ini saya sadar ini satu kesalahan saya, ya, yang membuat mungkin orang tidak nyaman, membahayakan orang gitu kan. Saya memahami ini suatu kesalahan yang harus saya perbaiki. Nah, di sini pada saat menanyakan keyakinan, saya akan memperbaikinya dengan bla bla bla. Nah, ini yang akan lebih menguatkan karakter anak. Jadi anak menyadari sepenuhnya bahwa kalau dia melakukan satu kesalahan, mungkin dia diterapkan ke dalam diri dia sendiri, saya merasa bagaimana, terus orang lain yang istilahnya menanggung akibatnya seperti apa, dan bagaimana saya bertanggung jawab terhadap kesalahan yang saya lakukan, seperti itu. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini salah satu contoh diskusi dalam membuat kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas yang kami sepakati, gitu ya. Nah, ini salah satu dokumentasi kesepakatan kelas. Nah, yang pertama nih, bersikap sopan, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghargai. Kalau sudah tercapai seperti ini, kita nggak usah lagi, apalagi mungkin sampai teriak-teriak ya. Kalian tuh suruh datang pagi aja susah, bla 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 bla, gitu ya. Nah, memang ini tadi tidak mungkin mudah nggak mudah gitu ya. Karena berangkatnya itu harus dari dalam diri kita sendiri, ya. Harus kita mulai bersama-sama. Harus kita mulai dari sekarang, dan memang kita harus bisa menjadi suri teladan bagi anak-anak kita, gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya punya pantun buat Bapak dan Ibu sekalian. Mau pantunnya, Bapak Ibu? Mau. Boleh. Bunga mawar, bunga cempaka, indah nanti taman. Bapak dan Ibu guru SMKN 2 memang juara, selalu tersenyum dan penuh semangat. Terima kasih. SMK hebat, SMK 2 saya pisan, SMK 2 juara. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya ada sesi tanya jawab ya, silakan. Mungkin 3 penanya. Oh, di sini sudah ada yang raise hand. Bu Kasiem ya? Ya, dari tadi. Bu Kasiem mana Bu Kasiem? Halo, bisa di-unmute Bu Kas? Bu Kasiem ketiduran, Bu. Oh, ketiduran. Oke. Baik, selanjutnya siapa yang ada pertanyaan? Silahkan bisa raise hand. Atau mungkin masukan dan sharing bisa di sini. Pak Ridwan, mangga silahkan Pak Ridwan. Ya, makasih Bu. Sama-sama Pak Ridwan. Ya, ini berdasarkan pengalaman di lapangan ya Bu ya. Iya. Kalau kita dengan siswa, mereka itu bisa lebih dekat dengan kita kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman mereka begitu ya. Tapi manakala kita memposisikan diri kontrol kita sebagai
orang tua, justru keterbukaan mereka malah kurang begitu. Dan akhirnya ini yang kadang mungkin kontrolnya tidak dapat begitu. Kadang mereka juga mungkin tutur katanya, bercandanya itu dengan kita kurang menghargai kita sebagai orang tua. Kira-kira posisi kita yang lebih tepat sebagai manajer tadi itu seperti apa sih misalnya, Bu? Gitu. Terima kasih Pak Ridwan. Langsung saya jawab dulu atau pertanyaan lain dulu? Saya jawab dulu aja ya. Langsung dijawab. Atau ada pertanyaan dulu? Oke. Jadi gini Pak Ridwan, memang betul. Kadang antara posisi kita sebagai teman itu dalam artian kadang kita posisi kita sebagai orang tua gitu ya. Dengan posisi kita sebagai manajer. Memang kadang suka agak susah dibedakan gitu ya. Karena kadang kalau kita sebenarnya pengennya kita memposisikan sebagai manajer. Tapi karena mungkin anak itu kalau tidak dideketin kadang juga suka agak susah gitu ya. Akhirnya tanpa kita sadari kita memposisikan sebagai teman. Ya. Nah, posisi sebagai manajer itu Pak, kita tetap menghadapi anak itu dengan ketenangan, ya kan? Dengan lemah lembut, tetapi dengan penekanan. Penekanan itu kan nggak harus dengan misalkan mungkin kita berkata keras gitu ya, tapi dikembalikan kepada keyakinan kelas tadi Pak. Ya, jadi memang awalnya kita harus memang dari keyakinan kelas dulu sebelum kita mengaplikasikan semua budaya positif yang mungkin kita ada di lingkungan sekolah kita itu memang idealnya itu adalah kita awali dari kesepakatan kelas dulu, keyakinan kelas dulu. Jadi di saat ada anak, mohon maaf yang mungkin seperti Pak Ridwan bilang tadi, keterlaluan gitu ya Pak ya, atau mungkin melebihi batas gitu ya. Maka sebagai kontrol kita sebagai manajer, kita kembalikan kepada kesepakatan kelas tadi, kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, ya. Dengan kesepakatan kelas yang sudah diyakini bersama, kita akan lebih mudah mengarahkan dia bahwa kalau kita melanggar kesepakatan kelas atau tidak menjalankan kesepakatan kelas, kita kembalikan lagi kepada anak tersebut. Terus kalau memang tidak kesepakatan kelas tidak dijalankan, bagaimana kamu mau memperbaiki? Bagaimana kamu mau istilahnya bertanggung jawab dari kesepakatan kelas yang tidak kamu lakukan ini? Seperti itu Pak Ridwan, gitu ya. Atau mungkin Bapak dan Ibu yang lain ada yang menambahkan? Boleh kok. Ada? Cukup Pak Ridwan? Ya cukup, terima kasih Bu. Jadi poinnya mungkin di kesepakatan awal itu ya yang harus kita berlakukan. Betul. Di samping selain kesepakatan kelas itu memang betul Pak. Kita harus mulai dari diri kita dan kita memang harus bisa menjadi suri teladan. Gitu ya. Iya, contoh juga ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Ridwan, cukup. Ya, alhamdulillah cukup jelas Bu. Iya, terima kasih. Mangga Bapak dan Ibu yang lain? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan saran? Mangga? Cukup? Mungkin dari Bu Heri? Ada tambahan Bu Her? Cukup? Bu Septi mungkin ada tambahan? Sebaiknya kita sebagai guru itu tidak menjudge ya dalam kepada siswa itu aja, jangan cepat menjudge gitu, dan helpful terhadap siswa gitu, terhadap anak-anak kita tuh helpful, tidak cepat menjudge dan jeli melihat lingkungan di dalam kelas, di sekitar anak-anak juga gitu. Jadi itu yang akan menciptakan atau tumbuh juga budaya positif di dalam diri anak. Jadi kita sendiri sebagai pribadi itu juga harus positif dulu sebagai guru, sebagai manusia, kita sebagai manusia, baru kita bisa menebarkan kepada siswa-siswa kita. Kalau misalnya sebagai pribadi, sebagai guru, kita suka negative thinking atau kitanya tidak memiliki mental yang kayak karet gitu ya. Bagaimana kita akan menebarkan hal yang positif itu kepada siswa? Jadi dimulailah dari dalam diri kita sendiri, Bu. Gitu. Terima kasih Bu Septi. Approve dong buat Bu Septi. Ya, betul sekali. Tadi ya Pak Ridwan ya. Jadi kita harus berangkat dari diri kita sendiri.
budaya positif itu harus dicontohkan. Bagaimana kita akan istilahnya kita mengharapkan anak kita untuk membiasakan berbudaya positif sementara kita sendiri tidak, gitu ya. Dan betul sekali Bu Septi tadi kita harus positive thinking ya Bu sama anak-anak kita. Karena tadi setiap tindakan itu pasti punya tujuan tadi 5 kebutuhan dasar manusia itu. Nah, dalam mencari solusi kita harus mencari 5 kebutuhan tadi. Sebenarnya kebutuhan yang mana sih yang sedang ingin dia penuhin gitu loh. Jangan sampai kita memberikan solusi atau mendapatkan solusi yang kurang tepat. Contoh dia sebenarnya kebutuhan dia itu sederhana. Hanya kasih sayang misalkan ya. Dia pengen diperlakukan dengan lembut. Ya, misalkan contoh kan kadang ada anak yang mohon maaf, kalau misalkan dia melakukan sesuatu kesalahan, kita marah, dia akan lebih tinggi nadanya. Betul, ada yang suka seperti itu kan ya, Bapak dan Ibu sekalian ya? Ya, sebenarnya dia mungkin permintaannya atau yang diinginkan itu hanya sederhana. Tolong saya kalau ditegur itu dengan pelan, insya Allah saya ngerti kok apa yang Bapak dan Ibu sampaikan ke saya. Itu salah satu contoh seperti itu. Jadi memang benar, kita jangan, bahkan tidak hanya dengan peserta didik saja, sebenarnya dengan siapapun kan kita jangan berprasangka buruk gitu ya. Ya, karena di saat kita berprasangka buruk ya yang berprasangka negatif, maka yang ada dalam pikiran kita yang akan ini rasanya juga negatif terus gitu ya. Tapi biasakanlah aura-aura positif lah, termasuk dalam pikiran kita juga biasakanlah untuk berpikir hal-hal yang positif. Seperti itu ya. Terima kasih ya Bu Septi masukannya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian. Sama-sama Bu. Ya, ada yang lain lagi? Bu Kes itu masih raise hand? Tidur. Oh tidur. Tapi raise hand terus pegel ya. Okay. Itu ada suara Pak Pri. Ada yang disampaikan Pak Pri? Dari tadi malah tenggelam. Ngantuk Bu. Ngantuk. Kenyangan Pak Baik, Pri. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya. Mohon semuanya on cam. Iya. Sampai rapikan. Oke. Baik. Ya. Saya ini 1, 2, 3. Oke. Berikutnya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang sudah sangat bersemangat mengikuti sesi sharing dari saya pada malam hari ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin waktu yang seharusnya untuk istirahat Bapak dan Ibu sekalian saya kurangi atau saya terganggu oleh sesi malam ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa membuka mindset kita, membuka paradigma kita bahwa apa yang kita sampaikan ke anak-anak, bahwa budaya positif dalam anak-anak kita kepada anak-anak kita itu sangatlah penting gitu ya. Semoga kita semua bisa bisa mengaplikasikannya minimal dari dalam kelas kita dulu saja gitu ya. Semoga nanti berawal dari kelompok kecil kelas-kelas kita yang kita ajar itu akan mewujudkan budaya positif di sekolah kita gitu ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau dalam penyampaian mungkin ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Budi Utomo, guru produktif di SMKN Negeri 2 Kota Bogor yang merupakan rekan sejawat dari Ibu Nur Lailatul Hidayah. Bu Nur Laila merupakan panutan bagi saya pribadi dan sebagai role model guru di SMK Negeri 2. Alhamdulillah setelah beliau mengikuti kegiatan program guru penggerak, semakin banyak hal-hal positif yang beliau implementasikan di sekolah. Salah satunya adalah dengan pembuatan bahan ajar yang menarik dan kreatif dengan memanfaatkan aplikasi Canva di HP Android.
Hal tersebut memotivasi saya pribadi untuk menjadi guru yang lebih aktif dan kreatif lagi. Semangat untuk Ibu Nur Laila, semoga sukses sebagai guru penggerak dan semakin menginspirasi kami sebagai rekan sejawat. Sekian testimoni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Marwiyah, merupakan salah seorang pengajar di SMK Negeri 2 Kota Bogor yang juga sebagai rekan kerja dari Ibu Nur Lailatul Hidayah yang saat ini sedang menjadi calon dari guru penggerak di Kota Bogor. Bu Nur Laila termasuk kepada seorang guru yang memiliki profesionalisme yang sangat tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga alhamdulillah ketika beliau saat ini mengikuti program guru penggerak di Kota Bogor, banyak sekali memberikan hal-hal positif bagi warga sekolah, terutama bagi saya, sehingga beliau mampu untuk menjadi seorang inspirator dan motivator bagi kami, sehingga mampu untuk bisa menjadikan kami guru yang bisa lebih profesional, kreatif, dan inovatif. Selain itu juga, beliau selalu memberikan motivasi kepada kami, selalu berkoordinasi kepada kami bagaimana caranya agar dalam proses pembelajaran yang diberikan itu bisa menyenangkan bagi siswa. Sehingga ketika kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, maka diharapkan siswa pun mampu untuk bisa meningkatkan kreativitas mereka, mampu untuk mengembangkan bakat dan minat yang mereka miliki, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu dapat terpenuhi. Semoga setelah Bu Nur Laila menjadi seorang guru penggerak di SMK Negeri 2 Kota Bogor ini akan terus bisa menjadi inspirator dan inovator bagi guru dan siswa di SMK Negeri 2 Kota Bogor ini, sehingga kualitas dari guru maupun siswa di SMK Negeri 2 ini akan bisa lebih ditingkatkan. Semangat dan sukses untuk Bu Nur Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Handayani, saya sebagai guru BK di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Penilaian saya terhadap Ibu Nur Laila, beliau selain sebagai guru saya, juga orang yang sangat kooperatif, cerdas, serta mengayomi terhadap kami yang junior-junior, serta mau membagi ilmu kepada siapapun. Kemudian sebelum mengikuti calon guru penggerak ini, beliau memang sudah sangat aktif mengikuti berbagai diklat yang berhubungan dengan dunia pendidikan, baik secara kedinasan maupun non kedinasan, sehingga pengalaman beliau juga sangat banyak ya. Kemudian setelah mengikuti kegiatan guru penggerak ini, meskipun berbagai kesibukan yang beliau punya sebagai wakil kurikulum maupun kegiatan kurikulum yang sangat padat, serta sebagai guru mapel, tapi beliau bisa dan mampu menyempatkan diri serta membagi waktunya untuk mengerjakan tugas sebagai calon guru penggerak. Harapan saya untuk Ibu Nur Laila yaitu bisa menjadi motivasi juga untuk saya mampu mengaplikasikan ilmunya agar kami lembaga pendidikan guru serta siswa-siswi SMK Negeri 2 Bogor dan kedepannya bisa membawa akhir perubahan yang lebih baik, khususnya untuk sekolah ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Anwar, merupakan guru di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Dan saya juga rekan sejawat dari Ibu Nur Lailatul Hidayah SPD yang merupakan calon guru penggerak dari Kota Bogor. Alhamdulillah, setelah Ibu Nur Lailatul mengikuti kegiatan program guru penggerak, banyak hal-hal positif yang telah beliau sumbangkan kepada sekolah kami, kepada warga sekolah, dan juga kepada
bagi saya khususnya, sehingga memberikan hal-hal positif memotivasi kami agar selalu menjadi guru yang aktif, kreatif, dan inovatif. Selain itu juga beliau selalu berkolaborasi dan berkomunikasi bagaimana agar kita sebagai guru bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga pembelajaran menyenangkan, kreatif, dan memberikan hal-hal positif yang lebih baik lagi. Semangat terus untuk Ibu Nurlailatul Hidayah. Semoga sukses dan menjadikan motivasi kami untuk bisa mengikuti jejak beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaria. Saya rekan kerja dari Bu Nurlailatul Hidayah SPD di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Bu Nurlailatul Hidayah selalu memberikan energi positif di sekolah kami, khususnya untuk saya pribadi. Banyak perubahan yang saya rasakan semenjak beliau terpilih menjadi guru penggerak, memberikan inspirasi dan menjadi penyemangat untuk saya menjadi lebih baik lagi. Begitupun ketika proses belajar mengajar, beliau selalu menyajikan media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif, sehingga saya termotivasi untuk bisa melakukannya juga. Besar harapan saya, ke depannya beliau dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi untuk kemajuan SMK Negeri 2 Kota Bogor. Berani mengajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Sukses dan semangat terus untuk Bu Nurlailatul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Suryaningsih, guru SMK Negeri 2 Kota Bogor, yang juga merupakan teman sejawat dari Bu Nurlailatul Hidayah yang merupakan calon guru penggerak. Alhamdulillah, setelah Bu Nurlailatul Hidayah mengikuti kegiatan program guru penggerak, banyak hal-hal positif yang beliau sumbangkan kepada sekolah, khususnya kepada saya pribadi, sehingga memberikan hal-hal positif dari beliau yang selalu berkomunikasi dan berkolaborasi, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Semangat terus ya Bu Nurlailatul Hidayah, semoga sukses dan menjadi motivasi bagi saya khususnya untuk mengikuti jejak Ibu menjadi guru penggerak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriono sebagai guru produktif teknik pemesinan di SMKN 2 Kota Bogor. Saya merupakan rekan kerja dari Bu Nurlailatul Hidayah. Bu Nurlailatul merupakan personal yang memiliki dedikasi, profesional, disiplin, dan juga sangat ramah, sehingga menjadi role model bagi guru-guru lainnya di sekolah kami. Alhamdulillah, setelah beliau mengikuti kegiatan program guru penggerak, beliau mampu mengembangkan diri dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi dengan rekan sejawat ataupun dengan murid-murid di sekolah kami. Semakin banyak hal-hal positif yang beliau implementasikan di sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satunya adalah dengan membuka ruang diskusi aktif melalui Zoom Meet ataupun membuat aplikasi bahan ajar menggunakan Canva yang begitu menarik dan kreatif. Semangat untuk Ibu Nurlailatul Hidayah, semoga sukses sebagai guru penggerak dan menginspirasi banyak orang di sekitarnya. Sekian testimoni yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martuti, guru SMK Negeri 2 Kota Bogor. Saya rekan kerja Bu Nurlailatul Hidayah, calon guru penggerak dari Kota Bogor. Setelah Bu Nurlailatul Hidayah mengikuti kegiatan program guru penggerak, banyak hal positif yang beliau sumbangkan, khususnya bagi saya dan umumnya untuk SMK Negeri 2 Kota Bogor dan warga sekolah. Sehingga beliau menjadi motivator untuk kami agar menjadi guru yang aktif, inovatif, dan kreatif.
Beliau selalu berkomunikasi bagaimana agar kita sebagai guru bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga pembelajaran menyenangkan, kreatif, dan menumbuhkan semangat belajar dan memberikan hal positif yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Semangat terus Bu Nur Lailatul Hidayah, semoga selalu menjadi motivasi buat kami untuk mengikuti jejak beliau, dan semoga SMK Negeri 2 kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Kusir Lestari, teman sejawat Ibu Nur Laila yang sekarang menjadi guru penggerak. Testimoni yang bisa saya sampaikan, yang pertama, sebelum Bu Nur Laila bergabung dengan guru penggerak, saya merasa Bu Nur Laila itu 1. mandiri, 2. cerdas, 3. karakternya memang punya ambisi yang kuat di dalam mencapai suatu tujuan. Setelah menjalani bergabung dalam guru penggerak, menurut saya Bu Nur Laila semakin kuat, karena memang ini diperlukan sebagai suatu pemimpin ya, harus punya karakter yang kuat, pengembangan diri yang bagus, dan ini bisa ditularkan kepada teman-teman sejawat yang lain, dan saya sangat setuju dan saya akan tetap mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Reswana, guru di SMK Negeri 2 Kota Bogor. Saya mengenal Ibu Nur Lailatul Hidayah sebagai seorang pekerja keras, memiliki integritas dan rasa percaya diri, tekun, dan mampu memberi pertimbangan rasional dalam memutuskan sesuatu dan memecahkan masalah. Setelah Ibu Nur Lailatul Hidayah mengikuti kegiatan program guru penggerak, banyak hal-hal positif yang telah beliau sumbangkan kepada saya khususnya, guru-guru lainnya, dan juga sekolah kami SMK Negeri 2 Kota Bogor ini. Beliau senantiasa membuka ruang diskusi bagi kami guru, mencari solusi dengan berkolaborasi, menjadi teman belajar, dan menggerakkan komunitas belajar. Beliau menjadi teladan dan memotivasi kami agar menjadi guru yang aktif, kreatif, inovatif, dan juga proaktif, sehingga kami sebagai guru bagaimana agar dapat mengimplementasikan pembelajaran kami berpusat kepada murid, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, bernalar kritis, dan bergotong royong. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Nur Lailatul Hidayah. Semangat terus dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Hidayat dari kelas 11 TKPB. Menurut saya, Bu Nur Laila adalah guru yang tegas dan lembut ketika sedang mengajar. Dan ketika menjelaskan sesuatu pun seperti materi pelajaran atau yang lainnya, penjelasan Bu Nur Laila sangat enak didengar dan mudah untuk dipahami. Dan Bu Nur Laila adalah guru yang penuh semangat, sehingga murid yang awalnya kurang semangat pun menjadi bersemangat kembali. Dan saya harap Bu Nur Laila tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menjadi guru yang penuh semangat untuk membimbing kami murid-muridnya dari sekarang hingga ke depannya. Dengan berbagi dan menerapkan hal-hal positif dalam kegiatan PGP Bu Nur Laila sangat memotivasi kami dan memupuk semangat kami untuk maju dan terus maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azaf Alevi, saya dari kelas 11 TKPB. Menurut saya, Ibu Nur Laila merupakan guru yang selalu memiliki energi untuk seluruh siswanya, ramah dan juga penyayang. Dalam pembelajarannya pun, Ibu Nur Laila yang pertama selalu memiliki tujuan yang jelas dalam pembelajarannya. Yang kedua, Ibu Nur Laila mampu untuk menanamkan perhatian terhadap seluruh siswanya tanpa terkecuali. Yang ketiga, Ibu Nur Laila mampu membimbing kami semua seluruh siswanya hingga bisa dengan penuh kesabaran. Yang terakhir, Ibu Nur Laila memberikan harapan yang besar terhadap seluruh siswanya dan mendorong seluruh siswanya untuk mengerahkan seluruh potensi terbaiknya. Besar harapan Ibu Nur Laila tidak merasa bosan untuk memberikan yang bisa, yang berhasil
berhasil. Dan semoga ibu ini selalu semangat. Dengan berbagi dan menerapkan hal-hal positif yang diperoleh dari kegiatan PJB Ibu Nur Laila, makin memotivasi dan memupuk semangat kami untuk maju dan terus maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefani Mane Putri dari kelas 11 A. Menurut saya, Bu Nur Laila adalah guru yang ketika menjelaskan itu menjelaskan secara rinci dan mudah dimengerti dengan berbagi dan menerapkan hal positif yang diperoleh dalam kegiatan PSG Bu Nur Laila semakin memotivasi kami dan mendukung kami untuk maju dan terus maju. Menurut saya, Bu Nur Laila adalah guru yang dalam pembelajaran. Bu Nur Laila adalah guru yang dan berbagi dan menerapkan hal positif dan membawakan dalam kegiatan PSG. Bu Nur Laila semakin memotivasi kami dan memupuk semangat kami untuk maju dan terus maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Gunawan dari kelas 11 mesin B. Menurut saya, Bu Nur Laila itu adalah orang yang sangat baik, berhati, dan ketika mengajar mudah dipahami. Dan pembelajaran Bu Nur Laila adalah guru yang ketika menjelaskan itu sangat rinci, dan ketika siswa-siswi yang mendengar itu sangat mengerti apa yang dijelaskan oleh Bu Nur Laila. Dengan berbagai menerapkan hal-hal positif yang diperoleh dalam kegiatan PJB Bu Nur Laila, semakin memotivasi kami dan memupuk semangat kami untuk maju dan terus maju. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat, kelas 11 mesin B. Di sini menurut saya Bu Nur Laila adalah guru yang sangat baik, pengertian, dan mengembangkan anak-anak mudah memahami dan mudah mengerti. Dan Bu Nur Laila menjelaskan dengan secara rinci dengan berbagi dan menerapkan hal positif yang diperoleh dalam kegiatan PJB. Bu Nur Laila semakin memotivasi kami untuk memupuk semangat kami untuk maju dan terus maju. Terima kasih. Wassalamualaikum.